Alhamdulillah, Alhamdulillahil wahidil qahar, al-azizil ghafar, mukawwir laili 'alan nahar, tabsiratan lidawil qulubi wal i'tibar, wa tadhkiratan liulil albabi wal absar. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, syahadatan tunji qailaha yawman nadamah, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu turja syafa'atuhu yawmal qiyamah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa habibina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi wa ta'bi da'watihi ila yaumil qiyamah. Amma ba'du fa ya ayyuhal muslimun usini wa iyyakum bittaqwallah faqad fazal muttaqun. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin rahimakumullah. Jamaah sekalian rahimakumullah. Suatu ketika Khalifah Sulaiman bin Abdul Malik berdoa di depan Ka'bah. Beliau ini Khalifah Sulaiman bin Abdul Malik adalah salah satu dari khilafah atau Khalifah Bani Umayyah yang masih sepupu dengan Umar bin Abdul Aziz, yang pada saat beliau sakit kemudian meninggal dunia, kekhalifahan dilanjutkan oleh Umar bin Abdul Aziz. Sehingga pada saat pemerintahan Sulaiman bin Abdul Malik ini adalah termasuk pemerintahan yang adil dan bagus, karena Umar bin Abdul Aziz saat itu bertindak sebagai salah satu penasihat kerajaan. Nah, sama sekalian, pada saat itu Khalifah Sulaiman bin Abdul Aziz sedang berdoa di depan Ka'bah. Dan kebetulan di sampingnya ada seorang A'rabi atau Arab Badui yang juga sama-sama berdoa. Nah, di sela-sela mereka berdoa itulah Sulaiman bin Abdul Malik menoleh kepada Arab Badui dan menawarkan, mengatakan, hal min hajatin aqdiha, apa ada yang bisa saya bantu, kurang lebih seperti itu terjemahannya. Maka Arab Badui menjawab begini, inni astahyi minallah an akuna bi jiwari baitihi wa as'ala ghairahu. Sesungguhnya saya ini tak malu kepada Allah Ta'ala karena saat ini berada di depan Ka'bah, di samping Ka'bah, kenapa saya meminta kepada selainnya. Maka selesai prosesi ibadah yang mereka lakukan, keduanya pada saat keluar masjid kebetulan bersama-sama lagi. Maka Khalifah Sulaiman bin Abdul Malik menawarkan lagi kepada Arabi ini, hal min hajatin aqdiha, apa yang bisa saya bantu. Si Arab Badui menjawab, amin hajatin dunya awil akhirah, apakah tentang kebutuhan dunia atau akhirat? Maka Khalifah menjawab, min hajatin dunya, ya tentu saja tentang kebutuhan dunia. Maka Arab Badui memberikan jawaban begini, ya. Jawabannya bagus sekali. Inni la as'alu dunya mimman yamlikuha fa kaifa as'alu mimman la yamlikuha. Saya tadi itu tidak meminta dunia kepada siapa yang memilikinya, maka bagaimana mungkin saya meminta kepada siapa yang tidak memilikinya. Jadi yang diminta oleh Arab Badui ini pada saat doa-doanya di depan Ka'bah itu bukan urusan dunia, tetapi urusan akhirat. Dan dia tidak meminta dunia kepada siapa yang memilikinya, yaitu Allah Ta'ala lah yang memiliki dunia ini. Kalau dia tidak meminta dunia kepada Allah sebagai pemilik dunia, bagaimana mungkin dia meminta dunia kepada manusia yang tidak memiliki dunia, walaupun dia seorang khalifah. Nah, jemaah sekalian, inilah kisah singkat yang syarat dengan makna dan pelajaran. Betapa seorang Arab Badui yang secara zahir mungkin kelihatan sangat-sangat bersahaja, sangat sederhana, tetapi dia punya iffah, punya harga diri yang positif, sehingga ya memiliki jawaban yang seperti itu, jawaban penolakan tapi yang elegan, ya. Yang elegan, yang penuh dengan landasan keimanan. Yang kalau kita analisa, paling tidak ada dua
dua hikmah, dua pelajaran yang bisa kita ambil dari jawaban Arab Badui ini. Yang pertama adalah al-isti'anatu billah, bahwa minta pertolongan itu hanya kepada Allah Ta'ala. Dan sebenarnya kita sudah setiap saat berjanji seperti itu dalam bacaan surat Al-Fatihah. Kita mengatakan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ya Allah, hanya kepadamu lah kami beribadah dan hanya kepadamu kami minta pertolongan. Itu janji kita. Ibadah didahulukan karena itu adalah kewajiban. Isti'anah, minta pertolongan, kita akhirkan karena itu hak kita. Jadi kita minta pertolongan itu hanya kepada Allah Ta'ala. Nah, inilah yang dipesankan dalam kisah singkat ini, yang kalau kita lihat banyak hadis dari Nabi Muhammad SAW memberikan anjuran kepada kita semuanya untuk beristi'anah, minta pertolongan hanya kepada Allah. Misalnya satu saat Abdullah bin Abbas itu berada di bonceng Rasulullah SAW di belakang beliau, dan saat itu Abdullah bin Abbas masih kecil. Maka Nabi memberikan pesan kepada Abdullah bin Abbas, ya gulam, ini u'alimuka kalimat, wahai anak kecil, saya akan menyampaikan nasihat beberapa kalimat kepadamu. Bunyi nasihatnya bagus sekali. Ihfadillah yahfadka, jagalah Allah, pasti Allah menjagamu. Jagalah agama Allah, kamu akan dijaga Allah. Jaga aturan Allah, Allah akan menjagamu. Ihfadillah tajidhu tujahaka, jagalah Allah, maka engkau akan menemukan Allah di hadapanmu. Allah akan menjagamu, mengawasimu, akan melindungimu. Fa idza sa'alta fas'alillah, kalau kamu memohon, meminta, minta kepada Allah. Wa idza sta'anta fasta'in billah, kalau minta pertolongan, hanya mintalah kepada Allah, bukan kepada yang lain. Wa alam annal ummah law istama'at ala an yanfa'uka bi syai'in lam yanfa'uka illa bima katabahu Allahu laka. Ketahuilah, kalau seandainya umat manusia mereka bersepakat untuk memberikan manfaat kepadamu dengan sesuatu, mereka tidak sanggup memberikan manfaat itu kepadamu kecuali sudah dengan sesuatu yang ditakdirkan Allah Ta'ala. Itu menjadi rizkimu, menjadi manfaat bagimu. Kebalikannya, wa'alam annal ummah law istama'at ala an yadurruka bi syai'in lam yadurruka illa bima katabahu Allahu alaihi. Dan ketahuilah bahwasanya seandainya umat memberikan madarat, memberikan bahaya, menyakitimu dengan sesuatu, maka mereka pun tidak akan mampu melakukannya kecuali dengan sesuatu yang sudah ditakdirkan Allah Ta'ala, sudah dituliskan Allah Ta'ala, itu memang tertimpa kepadanya. Rufi'atil aqlam wa jaffatis suhuf, pulpen untuk menulis takdir sudah diangkat, sudah selesai takdir untuk makhluk semuanya, dan lembaran-lembaran untuk menuliskan takdir manusia sudah kering, sudah selesai semuanya, sudah selesai. Jadi tidak ada sesuatu yang perlu untuk kita ragukan, perlu untuk kita resahkan, kita risaukan. Semua takdir sudah tertulis untuk kita semuanya. Ini hadis riwayat Tirmidzi yang derajatnya hasan sahih, bisa kita baca di hadis arba'in yang ke-19. Kemudian ada lagi hadis lain, pesan Nabi sallallahu alaihi wasallam yang juga bagus sekali. Beliau mengatakan al-mu'minul qawiyyu khairun wa ahabbu ilallah minal mu'minid dhaif. Orang mukmin yang kuat itu lebih baik dan lebih dicintai Allah Ta'ala daripada mukmin yang lemah. Wa fi kullin khair, tetapi masing-masing itu bagus. Yang kuat bagus, yang lemah pun sakit-sakitan juga nggak apa-apa selama dia beriman. Nah, kemudian Nabi melanjutkan, ihris ala ma yanfa'uka, seriuslah kamu, bersungguh-sungguhlah untuk melakukan apa yang bermanfaat. Wasta'in billah, minta tolonglah kepada Allah. Fa in asabaka syai'un fala taqul law anni fa'altu kadza lakana kadza. Kalau ada tertimpa sesuatu yang berupa sesuatu yang mungkin tidak menyenangkan, ya, jangan mengatakan seandainya
aku tadi melakukan ini, niscaya akan begini. Kalau terjadi kecelakaan di jalan, seandainya saya tadi nggak keluar rumah, nggak jadi berangkat, nggak akan kecelakaan. Nah, itu nggak boleh ya. Mengatakan seandainya yang sudah terjadi itu adalah tidak boleh. Kenapa demikian? Fa innalau taftahu amal syaitan. Karena kata seandainya itu akan membuka peluang pintu setan. Kita akan menjadi ragu dengan takdir Allah. Kalau memang atau takdir kita adalah kecelakaan, kita mendapatkan musibah walaupun tidak keluar rumah, tidak naik pesawat, di rumah pun kita juga akan mendapatkan musibah, kepleset di kamar mandi atau kena duri dan yang lainnya. Maka tidak perlu kita berandai-andai. Nah, ini hadis sahih riwayat Muslim ya, yang sekali lagi adalah menguatkan akidah kita, keimanan kita untuk minta tolong hanya kepada Allah. Allah yang mentakdirkan semuanya, yang memberikan manfaat, yang menolak bahaya, memberikan rezeki, memberikan semuanya adalah Allah Ta'ala. Nah, jemaah sekalian, pelajaran kedua dari kisah singkat tadi adalah bahwa permohonan yang disampaikan oleh Arab Badui ini di depan Ka'bah itu bukan soal dunia, tapi soal akhirat. Nah, ini yang penting ya. Kadang-kadang kita sebagai manusia ini pragmatis dan maunya instan ya. Apapun yang kita minta soal dunia semuanya. Padahal rumusnya dalam hadis riwayat Tirmidzi juga bahwasanya kita ini harus memiliki obsesi tentang akhirat. Siapa yang hidupnya itu obsesinya untuk akhirat, maka ada 3 keuntungan yang dia dapatkan. Allah akan menjadikan kekayaan ada dalam hatinya. Wa jama'alahu syamlahu. Allah akan menghimpun, akan mempermudah urusannya, tugas-tugasnya, kewajiban-kewajibannya, masalah-masalah yang ada di dunia dalam hidupnya yang sepertinya ruwet, itu Allah yang akan memberikan kemudahan, menghimpun. Yang ketiga, wa atatu dunya wa hiya rahimah. Dunia akan mendatanginya dalam keadaan tunduk. Itu kalau akhirat obsesi kita. Kebalikannya, wa man kana dunya hammahu. Siapa yang dunia itu menjadi tujuan seseorang, menjadi obsesinya, ada 3 madharat, 3 dampak negatif. Kebalikan dari yang pertama tadi. Yaitu apa? Ja'alallahu faqrahu baina ainaihi. Allah menjadikan kefakiran di depan 2 matanya. Dia merasa kurang terus, merasa butuh, merasa fakir terus, tidak ada puas-puasnya. Terus merasa kurang dalam hal dunia. Fakirnya terus di hadapan matanya. Wa farraqa alaihi syamlahu. Urusannya dipersulit oleh Allah Ta'ala. Urusan yang sepele, yang mudah dengan atasan, dengan mahasiswa, mahasiswi, dengan siapapun yang memiliki tugas, susah diselesaikan. Yang ketiga adalah wala ya'tihi dunya illa bima qudira lahu. Dunia tidak mendatanginya kecuali sebatas takdir untuknya. Rizkinya sebatas takdirnya. Tidak ada keberkahan, tidak ada tambahan kenikmatan, tidak ada kebahagiaan. Nah, kita tinggal memilih, jemaah sekalian, apakah kita pilih opsi pertama, opsi kedua silakan. Maka kalau kita memilih akhirat, dunia kita dapatkan. Kalau kita pilih dunia, akhirat lewat. Ilustrasinya seperti kita minta, kalau kita minta sebuah minuman misalnya ya. Kalau kita minta cangkir, yang dapat cangkirnya atau gelasnya. Tapi kalau minta air minuman, kita dapat airnya, dapat gelasnya juga. Nah, seperti itulah. Maka mari kita jadikan obsesi kita adalah untuk akhirat, insya Allah dunia akan mengikutinya. Sama sekalian ada kisah yang bisa kita jadikan pelajarannya, membuktikan kebenaran hadis ini. Sebuah kisah nyata yang singkat ya, yang bisa kita ambil hikmah banyak. Ada sebuah keluarga yang sangat sederhana. Seorang ayah dan seorang ibu bersama 5 orang putra-putrinya. Mereka fakir, miskin, hidupnya sangat-sangat sederhana, sangat bersahaja. Suatu malam mereka sudah mempersiapkan makan malam, tapi yang harusnya ini 7 orang, hanya mungkin 2 porsi saja yang akan dinikmati. Ketika sudah ada hidangan 2 porsi itu, tiba-tiba di rumah ya, di
pintu rumah ada yang mengetuk. Ini malam-malam. Dibukalah, ternyata yang mengetuk ini adalah seorang yang miskin, yang lebih miskin dari keluarga ini. Minta belas kasihan, minta makan. Akhirnya diputuskan, baik kita berikan ya makanan yang harusnya dimakan bersama-sama walaupun dalam kondisi yang sangat terbatas tadi, itu dikasihkan. Wis sudah ini, sedekah ya. Nah akhirnya pada malam itu keluarga ini kelaparan. Anak-anaknya menangis, gak bisa tidur sampai jam 12 malam. Akhirnya si ayah sebagai kepala rumah tangga bertanggung jawab. Baiklah, dia izin ke istrinya, saya akan keluar untuk berikhtiar, berusaha. Kemana dia malam-malam, jam 12 malam mau usaha apa? Dia keluar dengan izinnya, dia punya azam untuk berikhtiar. Maka dia berjalan keluar rumahnya menuju ke masjid. Dia sholat, ya sebanyak-banyaknya, memohon, berdoa pada malam itu. Nah, pada posisi yang lain, di tempat yang lain, ada seorang amir atau semacam gubernur ya, kepala daerah di tempat itu, yang dia malam itu nggak bisa tidur, gelisah, tidak bisa memejamkan matanya. Dia ingin bertaubat dari segala kesalahannya, kekhilafannya, tapi bagaimana caranya? Apa untuk menebus dosa-dosanya ini? Maka dia ada kemauan dalam dirinya untuk mengumpulkan emasnya, peraknya, uangnya, makanan dikumpulkan dalam suatu tempat. Terus dia bawa tunggangan kudanya dan keluar dari istananya. Dia akan memberikan sodakoh barang-barang miliknya yang berharga ini kepada seseorang yang mudah-mudahan dengan sodakoh itulah Allah menerima taubatnya. Akhirnya berjalan dan dia punya keinginan, saya tidak akan pergi ke tempat kecuali keinginan kuda ini berhentinya di mana, baru saya berhenti. Dia nggak punya tujuan apa, diserahkan pada Allah. Akhirnya ketika keluar kuda ini bersama majikannya ini ya, si gubernur ini keluar rumahnya jauh, ternyata berhenti pas di masjid yang disitulah ada si orang tersebut yang miskin tadi berdoa. Dia nggak tahu ini masjid ini apa tempatnya. Kemudian dia masuk, dia dengarkan ada orang yang doa khusyuk pada Allah Ta'ala, intinya minta rezeki, minta diselesaikan dari masalahnya dan sebagainya. Akhirnya selesai, orang ini berdoa, si amir ini, si gubernur ini mendatangi, wahai fulan, saya datang ke tempat ini untuk mengalokasikan sedekah, silahkan Anda terima harta yang saya dapatkan ini. Maka si orang ini menyampaikan terima kasih, bersyukur pada Allah Ta'ala dan menyampaikan terima kasih. Nah kemudian si amirnya mengatakan, kalau Anda perlu apa-apa silahkan datang ke istana, monggo silahkan. Tapi apa jawaban dari orang yang soleh ini ya? Tidak ya, saya tidak akan datang ke tempat Anda. Kalau saya ada masalah, saya akan mendatangi Tuhan Anda, Allah Ta'ala, untuk minta. Karena sebenarnya yang mentakdirkan Anda datang ke sini dengan membawa harta yang banyak, memberikan ke saya itu Allah yang menuntun Anda ke sini, bukan semata-mata keinginan pribadi. Nah, sampai di situ ceritanya ya. Ini membuktikan jamaah sekalian bahwasanya ketika kita dirundung masalah, maka kita kembalikan kepada siapa zat yang mentakdirkan masalah itu, maka solusinya adalah kembali kepada Allah Ta'ala. Mudah-mudahan yang sedikit ini bisa menambah iman kita semuanya, memberikan informasi dan juga menguatkan ketakwaan kita pada Allah Ta'ala. Mudah-mudahan kita selalu istiqomah di jalan kebenaran sampai akhir hayat kita, sampai kita mendapatkan husnul khotimah.